Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita belajar mata pelajaran fikih. Di dalam kesempatan kali ini kita membahas 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah pengertian sedekah, dalil-dalil sedekah, dan hukum-hukum sedekah. Dan untuk pertemuan kedua meliputi rukun sedekah, syarat sedekah, dan macam-macam sedekah. Dan untuk pertemuan ketiga adalah bentuk-bentuk sedekah dan tata cara memberikan sedekah. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membahas bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya pertemuan pertama kita membahas pengertian sedekah. Pengertian untuk sedekah ada 2. Yang pertama adalah menurut bahasa. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sodakoh, yang artinya pemberian atau derma. Menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dalil sedekah ada 2 sumber. Yang pertama adalah sumber dari Al-Quran, yakni surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin, yang artinya, dan sedekahkanlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran surat Yusuf ayat 88. Dalil sedekah yang kedua adalah Al-Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, as-shadaqata la tudfi'u ghadabar riba ghadabar rabbi wa tadfa'u ammitatis su', yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghidupkan diri dari mati su'ul khotimah. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Untuk ketentuan-ketentuan sedekah, di sini ada hukum sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sangat penting. Sedekah pada kondisi tertentu bisa merubah menjadi hukum wajib. Misalnya ada seorang tua renta, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, saudara dekat. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Ya, sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberinya, menjadi berdosa. Masya Allah. Dan untuk selanjutnya, ketentuan-ketentuan sedekah adalah rukun dan syarat sedekah. 1. Orang yang memberi sedekah, syaratnya orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Yang kedua, orang yang diberi sedekah, syaratnya berhak memilikinya. Dan yang ketiga, barang atau lainnya yang diberikan syaratnya, barang tersebut dapat dijual. Dan yang keempat, ijab dan qabul, syaratnya sama, bisa menerima ijab dan qabul. Untuk macam-macam sedekah ada 4. Yang pertama adalah sedekah wajib, yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Tentunya semuanya pasti pernah berzakat, karena zakat adalah sedekah yang wajib. Untuk yang kedua, sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Setiap orang ataupun kita memberi orang, nah itu sunnah. Contohnya memberi orang apapun itu, perkara yang halal diberikan kepada orang lain, itu contohnya sedekah sunnah. Untuk yang ketiga, sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariyah. Sedekah sunnah muakkad ini sangat dianjurkan. Yang keempat adalah sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Adapun ketentuan sedekah untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk sedekah. Bentuk-bentuk sedekah yang pertama adalah sedekah harta, yakni memberikan uang, makanan, pakaian, atau barang yang berguna kepada pengemis atau orang yang membutuhkan, seperti korban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain tentunya. Dan untuk selanjutnya, sedekah sikap perbuatan, seperti tersenyum, itu juga sedekah. Menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang jalan, dan lain-lain, itu juga sedekah. Misalkan di tengah jalan ada paku, ataupun ada barang yang di jalan itu apabila kalau tidak dipindahkan akan tertabrak orang dan terjatuh. Lagi itu kita pindahkan, itu termasuk sedekah sikap perbuatan. Dan untuk selanjutnya sedekah lisan, berbicara dengan sopan ketika bertemu dengan orang, siapapun itu, mengucap salam. Itu adalah sedekah lisan dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah sedekah fikiran, mengajari kebaikan,
mengarahkan menuju kebaikan, dan lain-lain. Sedekah tenaga membantu membangun madrasah, masjid, musola, jalan, dan lain-lain. Untuk tata cara memberikan sedekah adalah untuk keutamaannya dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah, baiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarga terdekat. Jangan memberikan kepada orang lain sementara keluarga kita membutuhkan. Jangan sampai. Jadi yang diutamakan adalah keluarga terdekat yang membutuhkan. Dan yang kedua adalah saudara terdekat. Saudara kita yang terdekat. Yang ketiga adalah anak-anak yatim. Yang keempat, tetangga yang dekat dan jauh. Dan yang kelima, sahabat atau teman. Dan untuk yang keenam, Ibnu Sabil dan lain-lain orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah: 1. Orang yang memiliki harta berlebih. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tidak menyebutkan atau tidak menyebut-nyebut sedekah atau infak yang telah diperbuat. Jadi tidak riak gitu. Dan yang keempat adalah tidak menyakiti orang yang menerimanya. Baik, demikianlah tadi uraian dari saya tentang sedekah. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Akhirnya saya, Bapak Muhammad Zainal Arifin, undur diri dulu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.